Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Bawaslu, jumpa lagi di acara Cuap-Cuap Pengawas Pemilu bersama saya Ii. Tentunya di hari yang spesial ini, di hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021, di Cuap-Cuap ini kedatangan tamu spesial, sahabat Bawaslu tentunya, sahabat Rahmat Putra. Beliau ini adalah salah satu kader Sekolah Pengawasan Partisipatif. Assalamualaikum sahabat Rahmat. Waalaikumsalam. Ya, ya, sehat kan ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa nyapa dulu sama sahabat-sahabat Bawaslu? Hai sahabat Bawaslu, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Tentunya di Hari Sumpah Pemuda ini semangat terus ya Mas ya. Selalu. Perlu diketahui Mas Putra ini aktivis ya? Ya, aktivis. Selain sebagai kader Sekolah Pengawasan Partisipatif, Mas Putra aktif di mana saja, Mas? Ya, jadi saya juga sebagai mahasiswa hari ini, Mbak, mahasiswa di Universitas Jember. Selain itu juga merupakan aktivis juga di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tepatnya di cabang Jember. Dan juga kami bersama teman-teman Universitas Jember membangun komunitas sosial, yaitu Menatap Indonesia. Luar biasa ini ya. Kemarin sempat ikut Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di tahun ini ya. Apa sih yang memotivasi sahabat Rahmat ikut serta di kegiatan SKPP Bawaslu Jawa Timur? Iya, jadi kemarin saya ikut di Kabupaten Gresik, Pak. Iya. Tepatnya bulan Juni, pertengahan Juni lah, 16 sampai 18 Juni. Jadi awalnya saya tahu informasi ya dari grup teman-teman, kemudian melihat bahwa kader partisipatif ini sangat sangat bermanfaat lah bagi pemuda, khususnya saya mahasiswa ya Pak ya. Mengenai demokrasi hari ini ya harus dipahami dan melatih juga jiwa integritas dan loyalitas kita sebagai masyarakat yang peduli dengan demokrasi. Wah, luar biasa sekali ya. Apa yang menarik dalam proses mengikuti SKPP ini yang kemarin sudah diikuti? Ya, jadi dalam beberapa materi yang disampaikan oleh Bawaslu atau sebagai penyelenggara SKPP, ya salah satunya merupakan karakter, Mbak, karakter seorang kader pengawas. Jadi di sana yang pertama mengenai loyalitas, kemudian peran dan juga kesadaran terhadap masyarakat, yang ketiga terhadap komitmen dalam hal integritas pengawasan pemilu. Ikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan semuanya pemuda tentunya ya, mahasiswa ya. Momen sekarang ini kan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021. Di mana pemuda itu punya peran penting dalam demokrasi kita ini. Menurut sahabat Rahmat, gimana sih peran pemuda ini menyongsong pemilu 2024 sebagai kader pengawas pemilu? Ya, silakan. Jadi gini Mbak, fakta yang kemudian terjadi dalam pemilu belakangan ini kan memang salah satunya politik uang, Mbak. Politik uang yang kemudian merajalela dan masih masih ada di masyarakat, sehingga tentunya kita sebagai pemuda hari ini ya perlu kemudian peduli terhadap yang namanya politik uang, dalam artian ya sama-sama kita menyuarakan entah melalui media, entah kepada masyarakat, terutama pada keluarga kita, Pak. Itu harus disampaikan bahwa kita harus tolak politik uang. Itu yang paling penting dalam pemilu hari ini, karena dengan politik uang ini kan sosok calon ataupun ya calon peserta pemilu ini kan menggunakan biaya yang cukup besar. Nah, sehingga ketika terpilih menjadi pemimpin, sehingga itu memungkinkan untuk mengembalikan biaya politik tadi, biaya untuk melaksanakan pemilu. Nah, ini tuh Mbak. Selain itu, sekarang itu kan ketika di era digital sekarang ini banyak sekali tantangan anak muda. Bagaimana tanggapan sahabat Rahmat menyikapi banyaknya berita-berita hoax yang sangat provokatif sekali
di menyongsong pemilu 2024 ini? Ya, jadi mengenai hoax ini kan kita sebagai pemuda ya kemudian tentu menyeleksi ya segala bentuk informasi yang kemudian beredar di media sosial, entah di media online. Jadi memang dalam kondisi politik pilpres ataupun pilkada pemilu lah, itu memang yang paling sering terjadi itu media informasi terpecah, Pak. Terpecah dalam artian ada yang berpihak dan ada yang tidak berpihak, sehingga yang netral ini bisa dihitung gitu kan. Dan kedua, memang yang terjadi di Pilpres 2019 memang kan yang paling seksi itu mengenai politisasi SARA, yaitu masalah agama, masalah ras, suku, dan kedaerahan. Nah, itu menjadi yang akan mengakibatkan masyarakat ini terpecah gitu kan, terpecah terhadap agama. Sehingga kita sebagai pemuda perlu kemudian menyadarkan dalam artian menseleksi kemudian menyaring berita-berita yang kemudian ini hoax ataupun ini menimbulkan politisasi SARA. Oh, jadi harus lebih bijak ya menggunakan media-media sosial, tidak hanya langsung ditelan terus ditelan banyak-banyak terus diiyakan, hanya itu bisa merusak perpecahan ya. Jadi pemuda-pemuda diharapkan bisa bijak dalam bersosmed. Satu kali lagi nih yang lagi banyak sekali pemuda-pemuda yang apatis terhadap politik gitu. Banyak sekali melihat kondisi negara kita ini kan banyak isu-isu korupsi, banyak publik menilai bahwa apa sih pemilu nanti ujung-ujungnya korupsi gitu kan, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, yang akhirnya pemuda-pemuda ini apatis dalam pesta demokrasi. Bagaimana menurut sahabat Rahmat menanggapi apatis pemuda-pemuda ini apatis gitu? Ya, jadi yang pertama bahwa tentu dalam proses pemilu itu kita perlu mengetahui ya prosedur ataupun tahapan proses pemilu, sehingga dalam hal kita sebagai kader pengawas hari ini juga mampu memberikan sumbangsi gitu mengenai pemuda yang apatis. Kemudian ya kita perlu lakukan kampanye terhadap pemuda-pemuda lewat media sosial ataupun lewat perkumpulan organisasi. Itu perlu kemudian kami menyampaikan bahwa keterlibatan kita sangat dibutuhkan, apalagi kami sebagai kader pengawas yang kemudian memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap berjalannya pemilu. Sehingga ketika kita melihat sebuah pemilu, ketika pemimpin itu sudah melakukan proses-proses kecurangan dalam hal pemilu, tentu kemudian saat menjadi penguasa saya rasa juga tidak akan amanah itu. Makanya kita harus memilih seorang pemimpin yang benar-benar punya integritas dan punya kepentingan dengan masyarakat. Iya, jadi sangat berperan sekali ya pemuda ya. Sebagai pemuda ya harus berpartisipasi aktif. Wah, itu sekali luar biasa sekali nih kader pengawas pemilu ini ya. Kalau sekarang ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, hari spesial bagi kita para pemuda ini. Apa harapan sahabat Rahmat di Sumpah Pemuda ini? Ya, jadi saya di sini sebagai kader SKPP, pengawas partisipatif Bawaslu. Saya mengajak sahabat-sahabat SKPP seluruh Indonesia dan juga pemuda dan juga masyarakat untuk bersama-sama kita berpartisipatif dalam hal pengawasan pemilu yang akan datang tahun 2024. Kita bersama mensukseskan demokrasi kita yang memiliki integritas dan juga memiliki nilai moral dan etika yang baik. Terima kasih pengalaman dan inspirasinya di hari yang spesial bagi kita pemuda ini. Semoga obrolan cuap-cuap yang berfaedah ini, semoga berfaedah ya, akan bisa menambah
pengetahuan dan wawasan, dan tentunya semangat baru menyongsong pemilu 2024 bagi pemuda-pemuda Indonesia. Terima kasih sahabat Rahmat. Ya, sama-sama. Terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu Jember dan Bawaslu dimanapun berada yang sudah mengikuti acara cuap-cuap pengawas pemilu. Dan jangan lupa tentunya setelah nonton di-share, like, komen ya. Tunggu episode-episode selanjutnya cuap-cuap bareng saya atau bareng sahabat-sahabat lainnya, dan tentunya dengan tamu-tamu spesial untuk sahabat-sahabat Bawaslu. Sekian dari saya Ii, dan tamu spesial saya Rahmat Putra. Iya, mengucapkan terima kasih. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.